Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Umur kita itu sangat pendek sekali. Paling berkisar antara 60 sampai 70 tahun rata-rata manusia. Mungkin ada yang sampai 90 atau 100, lebih sedikit, tapi itu jarang. Di rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Yang kurang dari 60 itu tidak terlalu banyak. Tapi yang lebih dari 70 itu juga sedikit. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu singkat sekali. Dan sekarang kita ini sudah cukup banyak umur kita. Mungkin ada sudah yang 40, ada yang 50, 60 bahkan sudah ada, bahkan 60 lebih juga mungkin sudah ada. Artinya Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, umur kita itu pendek, sementara amal soleh yang harus kita bawa itu sangat banyak. Karena nanti kehidupan di sana, kehidupan di alam barzah sampai nanti akhirat itu panjang sekali. Sebelum berakhir ke surga atau ke neraka. Kita tidak tahu nih. Maksudnya nanti itu berapa tahun atau berapa ribu tahun di sana itu kan belum tahu gitu. Karena nanti alam barzah itu sendiri kan alam tunggu ya, di alam kubur itu berapa tahun kita tidak tahu, atau berapa ribu tahun lagi sampai hari kiamat tiba. Baru nanti hari kiamat tiba di akhir zaman, baru selesai alam barzah, masuk alam apa? Akhirat. Dan akhirat itu sendiri juga panjang sekali. Kalau dalam Quran disebutkan satu hari di akhirat itu 1000 hari di dunia. Satu hari di akhirat itu ka'alfisanatin, ya, seperti 1000 tahun. Jadi perbandingannya satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan, berarti kalau 7 hari di akhirat berarti pinten? Ya, 7000 tahun di dunia. Itu perbandingannya seperti itu. Nah, karena umur kita pendek, sementara amal yang harus kita bawa itu banyak sekali, itu secara hitungan matematik sebenarnya kulon jenengan itu tidak bisa mengumpulkan banyak amal, karena kita tidak didukung umur panjang, Pak. Umur Nabi Muhammad atau umur umat Nabi Muhammad itu pendek sekali. Paling pendek itu umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau umat-umat terdahulu agak mendingan, bisa beramal banyak. Kenapa? Umurnya ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Itu ya bisalah untuk banyak beramal. Sementara kita ini umurnya pendek, amal yang harus dibawa harus banyak juga. Ini yang menjadi dilema di kita sekalian. Tapi jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, agama Islam, dan mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Ini membawa satu keutamaan besar. Ya, walaupun dengan kondisi yang sudah diceritakan tadi, umat Islam tidak akan pernah ketinggalan dari umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Bahkan umat Islam bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya sampai 1000 tahunan, misalkan. Kita bisa mengalahkan mereka dalam hal amal soleh dan nilainya
kendati pun umur kita pendek sekali. Kenapa? Karena dalam Islam itu disediakan berbagai amal solih yang begitu ringkas, begitu simpel, tapi nilainya itu sangat besar sekali. Salah satu amal solih yang sangat luar biasa, ada satu amalan, bukan suatu, tapi satu amalan, yang amalan ini apabila dilakukan itu lebih utama, lebih baik dari ibadah selama 7.000 tahun. Berarti baru satu amalan saja itu sebanding orang amal soleh ibadah selama 7.000 tahun. Padahal umur kula jenengan tidak akan sampai 7.000 tahun. 1.000 tidak mungkin. Paling banter 100-an tahun. Ini kula jenengan bisa beramal sekali tok amalan ini, tapi nilainya, pahalanya itu lebih baik dari ibadah 7.000 tahun. Itu luar biasa ini. Itu tidak bisa terjadi di agama-agama selain Islam. Itu hanya ada di Islam ini, Pak. Jadi seakan-akan kalau jenengan kita ini mengamalkan amal ini nanti, kalau jenengan itu seakan-akan punya umur 7.000 tahun. Itu baru sekali amalan. Bagaimana kalau amalan dilakukan berkali-kali? Kalau sekali dilakukan saja itu sudah setara dengan apa? Lebih baik dari ibadah selama 7.000 tahun. Mau tahu amalan apa ini? Amalan ini adalah ta'allum atau ta'allumul ilm. Belajar tentang ilmu agama. Belajar tentang ilmu agama dalam bentuk ataupun metode apapun, kalau yang dipelajari di dalamnya itu ilmu agama, maka sekali kita melakukan amal ini setara dengan ibadah selama 7.000 tahun. Apa saja ini? Bisa dengan kalau yang formal belajar di pesantren, gitu, kuliah di universitas Islam, kemudian level paling rendah TPA, sekedar TPA belajar apa? Taman Pendidikan Al-Quran, belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, pengajian-pengajian seperti ini, gitu, dan macam-macam. Tapi yang penting ini temanya mempelajari Islam, niku keutamanya demikian besar, Pak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini merupakan berita gembira untuk kita semuanya. Jadi jenengan semua sekarang ini nanti sekali ikut pengajian ini senilai pahalanya jenengan ibadah 7.000 tahun, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah panjenengan semua ditakdirkan malam ini berada di tempat ini, di majelis ilmu ini. Ini hadisnya, Pak. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bi fi akhiratihi wa dunya. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu agama, bab apa ngerti? Misalnya bab wudu, gitu, bab salat, bab puasa, bab bersuci, bab tauhid, bab ibadah, bab pembersihan jiwa dan lain sebagainya. Satu bab saja. Jenengan belajar satu bab dari agama Islam, ilmu agama Islam, yantafi'u bihi fi akhirati wa dunya. Tapi kemudian orang ini mengambil manfaat. Ya ini penting. Jadi bukan sekedar belajar, tapi orang yang belajar ini mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari, didalami, dipahami, kemudian diamalkan serta disampaikan kepada orang lain. Ini saya memberikan motivasi ke jenengan semua ini. Yang belajar, yang tahu ilmu agama, yang tahu satu bab tentang agama, monggo disampaikan kepada yang lain. Semoga dengan itu menjadi hidayah, menjadi
jembatan orang lain mendapatkan hidayah dengan apa? Hasil apa yang kita sampaikan. Yantafi'u bihi di dunia ataupun di akhirat. Mengambil manfaat dari ilmu niku, maka apa? Kata Nabi SAW, kana khairan lahu min umri dunya sab'ata alaf sanah. Itu lebih baik bagi orang ini daripada umur hidup di dunia selama 7.000 tahun, ya, yang mana selama 7.000 tahun ini syamana hariha wa qiyama layaliha, selama 7.000 tahun itu puasa terus di siang hari, sholat malam terus di malam hari, makbulan ghairu mardud, dan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Itu masih kalah dengan sekali orang belajar satu bab tentang agama, satu bab ilmu tentang agama. Kula jenengan kemungkinan besar tidak mampu ya. Misalnya 7.000 tahun, selama 7.000 niku ibadah terus. Gitu. Setiap hari puasa, setiap malam napa salat tahajud. Kemungkinan mampu tidak kita? Ngaten iki. Mboten mampu. Kok 7.000 tahun? Seminggu pun mundur teratur gitu. Seminggu puasa terus gitu, 7 hari gitu. Dan setiap malam apa? Sholat tahajud. Itu pun mundur teratur apa? Ini 7.000 tahun orang seperti ini terus puasa di siang hari, kali sholat malam di malam hari, niku kalah keutamaan dan pahalanya dengan apa? Seorang yang belajar satu bab tentang ilmu agama, satu bab tok, Pak. Itu lebih baik daripada orang yang ibadah selama 7.000 tahun. Masya Allah. Terima kasih. Ini sebagai spirit, sebagai motivasi untuk apa? Kita semuanya. Oke. Jangan pernah lelah, jangan pernah hilang semangat dalam thalabul ilmi, dalam ta'allum, dalam belajar ilmu agama apapun bentuk dan levelnya. Level terendah dari TPA sampai yang mungkin kuliah, sampai yang mungkin nyantri, sampai yang mungkin hadir di majelis-majelis ilmu, itu luar biasa, Pak. Kan kula dongaaken panjenengan sedaya termasuk daripada golongan niki. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu. Niki baru sekali loh. Misalnya sebulan 2 kali, berarti jenengan mengalahkan orang ibadah 7 kali 7 pinten? 7 kali 7, 7 kali 2 pinten? 14.000 tahun. 14.000 tahun panjenengan kalahkan dengan 2 kali jenengan hadir di majelis ilmu, memahami satu bab ilmu agama. Niku mengalahkan orang yang ibadah selama 14.000 tahun. Jadi menunjukkannya, Pak. Kenapa Rasulullah SAW sampai memberikan motivasi seperti ini? Karena memang kulon jenengan itu memang semuanya membutuhkan ilmu, Pak. Sampai jenengan mengucapkan la ilaha illallah, itu butuh ilmu. Kenapa kita mau mengucapkan itu? Kenapa kita ridho dengan ucapan la ilaha illallah? Ya harus tahu maknanya. Makanya kalimat Quran itu kan nopo fa'lam la annahu la ilaha illallah. Kita disuruh fa'lam niku artosipun nggih belajar, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengucapkan, kok kita mau jadi orang Islam. Gitu. Walaupun sejak lahir jenengan terlahir muslim. Karena bapak ibu kula jenengan apa? Muslim. Otomatis jadi Islam. Tapi untungnya mboten keluar dari Islam, mboten berontak kemudian wah saya tak belok haluan ke agama lain, mboten toh? Ridho kita. Berarti itu enten ilmune. Coba ya, jenengan makan seperti ini, yang kita makan seperti ini, kenapa kita mau memakannya? Niku mesti enten ilmunya. Oh karena ini halal. Oh ini karena ini bukan sesuatu yang haram.
Jenengan dihadapkan, oh ada daging babi, ada daging sapi. Kita ambil daging sapi, kita buang daging apa? Babi. Kenapa? Itu di atas ilmu, karena kita tahu, oh daging babi itu hukumnya haram, oh daging sapi itu hukumnya apa? Halal. Semuanya kan itu atas dasar ilmu. Jenengan kok terus sholat ke masjid, kok mau jengkang jengking bahasanya? Maaf ya, sebenarnya kalau itu menghindari bahasa Jawa, karena tadi banyak yang protes. Jadi tadi siang itu ada penggemar saya dari Malaysia. Penggemar saya dari Malaysia itu kirim komentar ke saya, dimohon jangan pakai bahasa Jawa, karena saya orang Malaysia tidak bisa mengikuti, tidak bisa memahami bahasa Ustadz, maksudnya bahasa saya. Tapi karena saya menghadapi jamaah orang Jawa itu ya kadang mesti ada campuran, walaupun ada permintaan dari Malaysia seperti itu ya. Tapi ya kita usahakanlah kita kurangi bahasa Jawanya sedikit-sedikit. Tapi kalau 100% agak susah gitu. Ini luar biasa Pak. Sekarang dakwah digital internet itu sampai kelasnya luar negeri Pak. Jadi diikuti dari Malaysia, diikuti dari Taiwan, ya, diikuti dari orang-orang di Jepang. Ada jamaah saya itu di London Pak, Inggris, itu mengikuti kajian-kajian kita seperti ini. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Dan keutamaan ta'allum ini Pak, keutamaan belajar ini, makanya saya itu paling semangat belajar Pak. Mungkin dari sisi terus terang ya, mungkin dari sisi ibadah saya kalah ya. Artinya kalah itu kurang mungkin, nggak terlalu maksimal. Puasa terus, puasa Daud itu saya nggak kuat Pak. Puasa Daud tiap puasa sehari, puasa buka, sehari puasa, sehari buka itu saya nggak masuk. Dulu pernah, tapi sudah enggak. Waktu di Yaman sempat puasa Daud, tapi malah sakit. Tiap malam sholat berjam-jam mungkin juga kita nggak bisa seperti itu. Pulau nggak bisa juga seperti itu. Zikir berjam-jam, zikir sampai 4-5 jam itu saya juga nggak bisa. Saya itu faknya belajar, nyampaikan ilmu, kepada ilmu. Kalau baca buku berjam-jam kuat, gitu, sampai berpuluh-puluh halaman bisa. Senang menyampaikan ilmu juga seperti ini, berbagi kepada jamaah. Sampai kulon itu kalau keluar Pak, kalau keluar cuma sekedar dolan saja itu sanggup saya buku Pak. Bener, itu bisa ditanyakan istri saya kalau nggak percaya jenengan. Misalkan mancing, pit-pitan itu saya bawa buku Pak. Kadang 3-4 tas. Tasnya itu tas kuning biasanya niku, isinya nanti buku Pak, 3-4 buku Pak. Saya bawa sekedar mancing, pit-pitan saya bawa. Karena seneng Pak. Lah karena bab saya, pintu saya ilmu. Nah, ini luar biasa gitu. Ini bab ta'alum ini keutamanya sangat besar. Coba Pak, niki saya bahkan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Semoga niki menjadi motivasi kula jenengan semuanya untuk semangat dalam belajar, dalam ta'alum ilmu agama. Sedikit apapun yang bisa kita raih, tapi pahalanya sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam atau sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW menyatakan sebutkan di sini ta'allamul ilm. Hendaknya kalian belajar ilmu agama. Okay. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ya. Ta'allamul ilma. Hendaknya kalian belajar ilmu agama. Di sini fi'il amar. Fi'il apa? Amar, artinya perintah. Ini yang merintahkan Nabi Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman kaum muslimin yang mungkin itu kadang sudah aktivitas hariannya sudah capek gitu. Mungkin jenengan semua ini ya. Mungkin aktivitas kerja, cari nafkah itu berat, capek, tapi masih meluangkan waktu untuk belajar, itu luar biasa. Ini orang-orang pilihan Pak. Jenengan itu pilihannya Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang mungkin juga kerja kantoran, ada yang kerja pabrik, itu masih belajar Pak. Saya punya majelis Pak di satu perusahaan.
di Seragen sana, Pak. Orang-orang pabrikan karyawan itu nyempatkan walaupun sebulan sekali, kan lumayan. Belajar, Pak. Jadi ini umat pilihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah panjenengan pilihan beliau semuanya. Oke, amin ya Rabbal alamin. Hendaknya kalian belajar ilmu agama. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillahi hasanah. Karena belajar ilmu agama itu kalau landasannya lillah, lah ini penting, Pak. Landasannya hanya karena apa? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Hadir majelis ilmu misalnya seperti ini, ternyata punya rencana lain karena misalnya mau cari pacar, ya lirik napa cewek misalnya seperti itu, ini bukan karena Allah nih, berarti karena ada yang lain. Seperti dulu di tempat saya itu nek Ramadan terawih niku terawih 1-2 rakaat nanti terus ke belakang malah pacaran. Dulu tapi Pak niku di musola saya waktu saya masih SD ngoten niku. Ini bukan karena Allah, harus karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belajar ilmu agama Allah itu hasanah, itu kebaikan tanpa hingga, kebaikan tanpa batas. Wa dirosatahu tasbih. Dirosah itu proses belajarnya tadi gini. Niku terhitung tasbih. Hitung zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih seperti ucapan zikir subhanallah. Wal bahtha anhu jihad, dan membahas satu masalah niku terhitung jihad, Pak. Jihad fi sabilillah. Kalau jihad menenteng senjata dengan orang-orang musuh-musuh Islam itu jihad fisik, ya. Tapi ada medan jihad yang bisa kita lakukan apa? Membahas ilmu, itu termasuk bagian jihad fi sabilillah. Makanya luar biasa gitu. Ada para ulama itu yang memang luar biasa. Para alim, para ustadz, para kiai, para juru dakwah niku membina umat, menyampaikan umat ilmu yang benar, membimbing, memberi cahaya. Ini membahas ilmu itu pun jihad, Pak. Jihad fi sabilillah. Ya kadang niku ya luar biasa itu. Wa talabahu ibadah, dan mencarinya niku ibadah. Mencari ilmu niku nggih pun ibadah. Jadi misalnya panjenengan tadi dari rumah nggih, pun keluar dari rumah, mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, itu sudah nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau panjenengan saat ini nggih pada maghrib di rumah nonton sinetron, itu bukan ibadah. Ibadah betul? Bukan berpahala juga, walaupun nggak haram juga, gitu. Itu mubah saja. Tapi maksudnya apakah bernilai ibadah, pahala betul? Tidak. Itu bernilai ibadah itu ketika kita mencari ilmu, talabahu. Wa ta'limahu shadaqah, dan mengajarkannya ke orang lain itu shadaqah. Makanya enten sampai enten sebuah ungkapan utlubul ilma walau bisil, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu diperdebatkan, memang itulah aslalah, nggak ada asalnya, bukan nggak ada asal hadisnya gitu. Tapi paling tidak itu ada motivasi benar, mahfudhah. Sampai ke Cina aja kita cari, gitu. Tapi uniknya itu disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai kemudian mengajarkan. Dan ini saya tadi sudah menyampaikan gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, siapapun, mas-mas, mbak-mbak yang punya ilmu sedikit tentang ilmu agama di bidang apapun atau faedah apapun, sampaikan kepada orang lain. Kepada sahabat, teman, tetangga, atau kenalan, keluarga, monggo. Ustadz, saya bisa ngajar TPA, sampaikan, ajarkan ke orang lain. Niku sodako, wa ta'limahu sodako. Ini sodako jenengan, Pak. Makanya kalau suka profesi menyampaikan ilmu, karena tiap menyampaikan itu berarti kita napa sodako.
Jenengan ada tetangga jenengan, teman jenengan belum sholat, terus jenengan ajak sholat, Pak sholat yuk, sholat itu wajib, hukumnya fardhu, itu rukun Islam. Wah, jenengan pun sedekah, pun sedekah itu pun menyampaikan ilmu dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti ini pun menyampaikan apa? Ilmu. Boten sah harus ceramah seperti saya ngeten iki ndak harus, Pak. Itu sudah menyampaikan apa? Ilmu. Sedekah, Masya Allah. Wa badlahu li ahli qurbah, dan mendermakan ilmu itu kepada keluarga niku pendekatan diri kepada Allah, termasuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk istri, untuk anak kita. Wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam, dan menggunakan pikiran untuk ilmu gitu, menggunakan pikiran untuk ilmu itu sudah ya'dilu siyam, sudah membandingi puasa. Cuma berpikir untuk ilmu saja niku pun apa? Membandingi puasa. Wa mudzakaratahu ta'dilul qiyam, dan mudzakarah itu diskusi, Pak. Bagaimana misalnya kalau jenengan ketemu gitu, ngopi bareng, apa cakruan apa namanya? Ya? Wedangan misalnya. Wedangan yang sing dibahas napa? Ilmu mudzakarah niku ta'dilu napa? Al-qiyam. Mudzakarah ilmu itu ta'dilul qiyam, Pak. Senilai keutamaannya seperti qiyamul lail, seperti sholat malam. Padahal cakruan jenengan tenghi ngopi bareng, tapi mudzakaratul ilm itu pun apa? Menandingi atau sebanding dengan pahala sholat malam. Tentu. Nah niki kangge ibu-ibu nggih ngoten, nek saged nek pas ngumpul-kumpul napa sing dibahas ilmu mudzakarah. Napa? Mudzakarah. Ampun gibah. Nek gibah mboten menandingi puasa, mboten menandingi pahala sholat malam, malah dapat dosa. Penting ngomong sing api, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia keutamaan kepada kita semuanya.